Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dirham dan rekan-rekan saya Muhammad Juanda, Isna Muria Baru, Fasra Mei dari Tagia. Kami semua dari Universitas Tangerang Raya akan menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut APBN. Ada beberapa step yang saya jelaskan, yaitu pengertian APBN. Pengertian APBN menurut para ahli, fungsi APBN, prinsip APBN, struktur APBN, dasar hukum APBN, dan mekanisme penyusunan APBN. Apa pengertian APBN? Yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut para ahli, yaitu dari John F. Dewey, menurutnya APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Menurut para ahli, yaitu dari M. Suparmoko, menurutnya APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Selanjutnya, fungsi APBN. APBN memiliki 6 fungsi, yaitu fungsi pengawasan. Apa sih itu fungsi pengawasan? Fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam organisasi pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu menyebarkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi adalah pemberian wewenang atau hak kepada individu atau entitas tertentu untuk melakukan tindakan atau mengakses sumber daya. Yang keempat, fungsi alokasi. Fungsi alokasi, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah memiliki alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang keenam, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan memastikan agar proses produksi tetap berjalan lancar dan menghasilkan jumlah produk sesuai permintaan pasar. Prinsip APBN. Prinsip dari APBN adalah sebagai berikut. 1. Prinsip anggaran dinamis. Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran bersifat dinamis absolut apabila tabungan pemerintah dalam kurung TP dari tahun ke tahun terus meningkat. Anggaran bersifat dinamis relatif apabila persentase kenaikan TP dalam kurung DTP terus meningkat atau persentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun. 2. Prinsip anggaran fungsional. Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan atau pinjaman LN hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan dalam kurung pengeluaran pembangunan dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Yang ketiga, prinsip anggaran defisit. Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan 1. Pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan. 2. Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan DN plus sumber pembiayaan LN atau bersih. Apa saja sih struktur APBN? Kami ada beberapa faktor penentu postur APBN, diantaranya belanja negara, pembiayaan negara, pendapatan pajak, pendapatan negara, penerimaan negara bukan pajak dalam kurung PNBP, penyusunan APBN. Dasar hukum APBN. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini.
Khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, bunyi pasal 23. Mekanisme penyusunan APBN. Penyusunan dan penetapan APBN diantaranya: 1. APBN merupakan wujud pengelola keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Yang kedua, APBN terdiri atas anggaran pendapat, anggaran belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Yang keempat, belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Terima kasih.